Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Jazakallahu khair. Ya, abnai at-talabah, abnai at-talabah rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat dan karunia-Nya yang masih Dia berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para sahabatnya serta para pengikutnya sekalian. Iya, abnai at-talabah rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran kita sekarang di halaman 13. Ya, halaman 13. Ya. Ya, halaman 13. Qala rajulun, ya, kita barisi terlebih dahulu. Qala rajulun li Mutarrif bin Abdullah bin Asy-Syikhir, la tuhaddithuna illa bil Qur'ani. فقال له مطرف والله ما نريد بالقرآن بدلا ولكن نريد من هو أعلم بالقرآن منا يعني الرسول. Ya, kita artikan. Qala rajulun, berkata seorang laki-laki, ya, li Mutarrif bin Abdullah bin Asy-Syikhir, kepada Mutarrif bin Abdullah bin Asy-Syikhir. Ya, seorang laki-laki ini berkata kepada Mutarrif bin Abdullah bin Asy-Syikhir, la tuhaddithuna, janganlah engkau ceritakan kepada kami, janganlah engkau ceritakan kepada kami, illa, melainkan, bil Qur'ani, melainkan Al-Qur'an. Janganlah engkau ceritakan kepada kami melainkan Al-Qur'an. Faqala lahu Mutarrifun, lalu berkatalah Mutarrif kepadanya, wallahi, demi Allah, ma nuridu, kami tidaklah menginginkan, bil Qur'ani badalan, badalan artinya pengganti. Demi Allah, kami tidak menginginkan pengganti bagi Al-Quran. Ya, bil Quran, kami, demi Allah, kami tidak menginginkan adanya pengganti bagi Al-Quran. Walakin, akan tetapi, ya, akan tetapi, nuridu, yang kami inginkan adalah, akan tetapi yang kami kehendaki, yang kami inginkan, man huwa a'lamu, man, seseorang
huwa a'lam, seseorang yang lebih mengetahui, ya, man huwa a'lamu, seseorang yang lebih mengetahui, bil Qur'ani, Al-Quran, minna, di antara kita, yakni maksudnya adalah Ar-Rasul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada seseorang yang berkata kepada Mutarrif, jangan kau ceritakan kepada kami kecuali Al-Quran. Lalu Mutarrif berkata kepadanya, demi Allah, ketika dia menyebutkan hadis Nabi SAW, kami tidaklah menginginkan hadis ini sebagai pengganti bagi Al-Quran. Akan tetapi yang kami inginkan adalah ketika menyebutkan hadis, ya, bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang yang lebih tahu makna dari Al-Quran. Oleh karenanya hadis ini sebagai penjelas bagi Al-Quran. Tanpa hadis, Al-Quran ini tidak bisa diamalkan karena sifatnya cuma global. Al-Quran memerintahkan kepada kita untuk solat, namun tata cara solat itu hanya diajarkan oleh hadis. Al-Quran memerintahkan kita haji, tapi tata cara haji hanya disebutkan oleh Al-Quran. Rinciannya, penjelasannya itu ada di dalam hadis. Ya, thumma tabanna hadzal ittijaha, thumma tabanna hadzal ittijaha al-munharifa ba'dul firaqil mukhalifati, thumma tabanna هذا الاتجاه المنحرف بعض الفرق المخالفة كالخوارج والمعتزلة وغيرهم فرد عليهم أهل العلم وبينوا باطلهم. Ya, kita artikan thumma tabanna, kemudian dibangunlah hadzal ittijahal munharifa, hada ittijaha al munharifa, kecenderungan penyimpangan ini. Hada itu ini, ittijah kecenderungan, penyimpangan ini, ba'du oleh sebagian, al-firaqi al-mukhalifati, kelompok-kelompok al-firaqi, kelompok-kelompok al-mukhalifati, kelompok-kelompok yang menyimpang. Kal khawariji, seperti kaum khawarij, wal mu'tazilati, dan mu'tazilah, wa ghairihim, dan selain mereka. Faradda alaihim ahlul ilmi, kemudian ahlul ilmi, para ulama, radda alaihim, membantah, raddah itu membantah, alaihim, membantah mereka,
wa bayyanu, dan menjelaskan, bayyana yubayyinu, dan menjelaskan batilahum, kebatilan mereka. Jadi penyimpangan kelompok-kelompok yang sesat itu dibangun di atas perkara ini, yaitu mereka tidak mau menggunakan hadis, hanya menggunakan Al-Quran saja. Ya, oleh karenanya dibantah oleh para ulama dan dijelaskan kebatilan mereka. Ya, kita lanjutkan yang keempat, wa fil asril hadithi. جاء الاستعمار ومعه أتباعه ومعه أتباعه المستشرقون المدعون للعلم والتحقيق فأرادوا إعادة هذه المطاعن على السنة النبوية والتشكيك فيها باسم التحقيق العلمي وظهرت بين المسلمين فرقة تتبنى هذا الفكر القديم وسمت نفسها بالقرآنيين كما قال به بعض الكتاب وعامتهم من غير المتخصصين في الدراسات الشرعية وشبهتهم في رد السنة أنها لم تكتب إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بقرون مما أدى لضياعها وقد ناقشهم العلماء في ذلك وردوا عليهم افتراءاتهم. Ya,
kita artikan wa fil asril hadithi, dan di masa ini, al hadits itu artinya baru, maksudnya di masa dan di masa sekarang ini, ya, ja'al isti'maru, ya, asr bisa masa, bisa juga artinya apa ya, abad, ya, ya, dan di masa sekarang ini, ya, ja'al isti'maru, datang penjajahan, isti'mar, kalau apa bahasa ini ya, penjajahan, ya, datang penjajahan, wa ma'ahu, dan bersamanya terdapat atba'uhu, mustashriquna, ya, dan bersamanya terdapat pengikut-pengikutnya, yaitu apa, mustashriqun, orang-orang orientalis, ya, al mustashriqun adalah orang orientalis, dan bersamanya terdapat pengikut-pengikutnya dari kalangan al-mustashriqun, orientalis, al-mudda'una, yang mengaku-ngaku, lil ilmi, mengaku-ngaku punya ilmu, wat tahqiqi, ya, mengaku-ngaku memiliki ilmu yang banyak, dan tahqiq, penelitian, ya, penelitian, pengujian. Fa'aradu, lalu mereka menginginkan i'adata, kembali, ya, kembali, ya, hadhil mata'ini, untuk apa namanya, mencela, mata'in itu mencelah, menikam, ya, yang mereka inginkan adalah kembali untuk mencela, ya, menikam, ya, ala sunnatin nabawiyah, terhadap sunnah nabawiyah. Jadi yang mereka inginkan adalah kembali untuk menyerang, ya, yaitu menikam, mata'in, ya, ya, menyerang sunnah an-nabawiyah, ala sunnatin nabawiyah, wat tashkiki, dan membuat keraguan, tashkik, wat tashkik fiha, dan membuat keraguan pada as-sunnah, bismi, dengan slogan, dengan nama, yaitu dengan slogan at-tahqiq al-ilmi, penelitian yang ilmiah, ya, pengujian yang ilmiah. Wa dhaharat, dan muncullah, ya, dhahara yadhharu, muncul, wa dhaharat, dan muncullah, bainal muslimina, di antara kaum muslimin, yaitu firqatun, kelompok, tabtani
ya tatabanna, itu kelompok yang dibangun. Hadal fikru al-qadimu, pemikiran lama ini. Ya, artinya pemikiran yang lama ini sudah ada, pemikiran ini sudah ada. Itu hadal fikrul qadim, itu pemikiran yang lama ini. Qadim, lama, fikr, pemikiran. Wasammat, dan menyebutkan, ya, dan menamai nafsaha, dirinya dengan bil qur'aniyin, dan menamai dirinya dengan qur'aniyun, yaitu orang yang mengikuti Al-Qur'an saja. Ya, qur'aniyun, mereka tidak mau menerima hadis, mereka hanya menerima Al-Qur'an saja. Ya, kemudian kama, sebagaimana qala bihi ba'dul kitabi, berkata padanya ba'dul kitabi, sebagian kitab. Ba'dul kitab, sebagaimana telah dikatakan padanya, pada ba'dul kitabi, sebagian kitab. Apa itu perkataannya? Wa ammatuhum, dan kebanyakan mereka adalah min ghairi, bukan, al-mutakhassisin, bukan orang yang memiliki keahlian. Mutakhassisin, ya, ya, yang tidak, kebanyakan mereka adalah orang yang tidak memiliki spesialis, ya, spesialisasi, gitu ya, keahlian. Mutakhassisin, keahlian, spesialisasi. Fid dirasati syar'iyyati, di dalam pelajaran ilmu syar'i. Ya, di dalam pelajaran atau ya risalah, ya, ya, dalam pelajaran ilmu syar'i. Wa syubhatuhum, dan syubhat mereka, fi raddi, di dalam menolak as-sunnati, syubhat mereka di dalam menolak sunnah adalah annaha, bahwasanya sunnah, lam tuktab, tidak ditulis, ya, lam tuktab, tidak ditulis, illa, kecuali, ba'da, setelah, mautin Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah kematian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biqurunin, dengan beberapa abad. Ini syubhatnya, biqurunin, dengan beberapa abad. Qurun jamak dari qarnun, artinya abad. Ya, qarnun, qurunun, dengan beberapa abad. Mimma ada, yang ditunjukkan, lidiya'iha, yang menunjukkan pada kehilangannya, ditunjukkan dengan hilangnya sunnah itu, lidiya'iha. Wa qad naqashahumul ulama, dan para ulama, qad naqashahum, telah
apa namanya, naqasha, ya, telah mendebat, ya, mendebat mereka fi dzalika. Para ulama telah mendebat, ya, mereka tentang hal itu, atau bisa juga artinya membantah, ya, mendebat mereka tentang hal itu, waraddu, dan membantah, raddu alaihim, dan membantah mereka, iftira'atihim, atas perkara yang mereka ada-adakan. Ya, bisa juga iftira'atihim artinya atas kebohongan mereka. Atas apa yang mereka ada-adakan artinya adalah atas kebohongan mereka. Iftira'atihim, ya, atas kebohongan mereka, atas fitnah mereka, ya, atas laporan yang palsu dari mereka, itu iftira'atihim. Kemudian kama, kita barisi, kama dhahara min ahli al-ahwa'i qadiman wa hadithan man yaruddu ba'd al-ahadithi an-nabawiyyati za'iman مخالفتها للعقل فيتحكمون في النصوص الشرعية بأهوائهم وإنما الخلل في عقولهم وليس في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي يجب التسليم لها. Ya, ya, artinya kama, sebagaimana, dhahara, telah tampak, telah kelihatan, min ahlil ahwa'i, kelihatan, telah muncul juga, dhahara, telah tampak, telah muncul, min ahlil ahwa'i, dari kalangan pengekor hawa nafsu, qadiman, dari dulu, wa hadithan, dan sekarang, man yaruddu, yaitu orang-orang yang yaruddu, yang menolak, ya, menolak ba'dul ahadithi, sebagian hadis-hadis an-nabawiyyati, hadis-hadis Nabi, za'iman, dengan menyangka, mukhalafataha, bahwa hadis bertentangan, mukhalafah artinya bertentangan, kembali kepada sunnah, dengan menyangka bahwa sunnah menyelisihi lil aqli, menyelisihi akal.
Ya, fatahakkamuna, lalu mereka mengendalikan fin nusus syar'iyyati, nas syariat, bi ahwaihim, dengan hawa nafsu mereka. Ya, mereka mengendalikan nas-nas syariat dengan hawa nafsu mereka. Iya, mengendalikan. Lalu mereka mengendalikan nas-nas syariat fil nusus syar'iyyati, nas-nas syariat bi ahwaihim, dengan hawa nafsu mereka. Wa innamal khalalu, sesungguhnya kerusakan. Khalal itu artinya kerusakan, kekurangan, kelemahan, cacat. Khalal itu artinya banyak ya. Cacat, rusak, celah, kekurangan, kelemahan, fi ukulihim, itu pada akal-akal mereka. Ukul jamak dari aqlin, pada akal-akal mereka. Walaysa fi ahadithin Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaysa, dan bukan pada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, allati, yang yajibu at-taslima laha, yang wajib kita pasrah kepadanya. Ini ya. Jadi bagi kita kaum muslimin wajib menerima sunnah, karena sunnah adalah sebaik-baik tafsir bagi Al-Quran. Al-Quran lebih membutuhkan sunnah daripada sunnah membutuhkan Al-Quran, karena sunnah itu sebagai apa? Penjelas bagi sunnah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah kepada manusia untuk menjelaskan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka karenanya munculnya kelompok-kelompok yang mengingkari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah merupakan kelompok yang bisa membawa kepada kekufuran yang besar, yang bisa menyebabkan seseorang itu murtad dari agama. Kenapa? Karena dia menolak kebenaran yang datang dari Rasulullah SAW. Ketika mereka menyatakan bahwasanya kami Qur'aniyun, kami adalah orang-orang yang hanya mengikuti Al-Quran. Sebetulnya kalau mereka mengikuti Al-Quran, ya, sudah pasti mereka akan mengikuti sunnah. Kenapa? Karena Al-Quran memerintahkan kepada kita untuk mengikuti sunnah. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Al-Quran memerintahkan kita taat kepada Rasul. Bagaimana cara kita mentaati Rasul? Ya, caranya kita menerima sunnah, kita mengamalkannya, kita mengilmuinya, mempelajarinya, kita mengamalkannya. Ya, jadi bentuk kelompok-kelompok yang menyimpang, sebetulnya pemikiran-pemikiran yang menyimpang, kelompok-kelompok yang menyimpang dari Islam yang sebenar-benarnya, menyimpang dari ahlu sunnah wal jamaah, seperti kelompok Khawarij, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, dan kelompok-kelompok yang begitu banyak. Sebabnya karena mereka berpaling dari sunnah. Kalaupun mereka menerima sunnah, tapi mereka memahami sunnah itu dengan pemikiran, dengan hawa nafsu mereka, bukan dengan pemahaman yang benar, yaitu pemahaman yang diajarkan
oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, anak Ustaz yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah nanti ke depan kita akan membahas tentang di halaman 16. Namun di halaman 14 ini ada tugas, yaitu nasyatun, yaitu tugas kegiatan birruju' ila suratil najmi, kembali melihat kepada surah An-Najm. Istakhrij al-ayah, carilah ayat, keluarkanlah ayat allati tadullu, yang menunjukkan ala anna sunnata wahyun minallahi, bahwasannya sunnah adalah wahyu dari Allah kepada nabinya. Ini ada di surah An-Najm. Apa itu kalimatnya? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nah, itu dia. Ya, jawabannya. Ya, ini ada tugas yang kedua, ini agak sulit ya. Sedangkan nasyatu, ya, tugas yang ketiga, za'ama ba'du munkiris sunnati annahum yaktafuna bima warada fil qur'ani walakin al-qur'ana awjab al-amala bis sunnati wa fi hadha hujjatun alaihim wa hadhihi majmu'atun minal ayati allati tujibu ittiba'as sunnati wal 'amali biha. Ittiba'as sunnati wal 'amali biha bayyin wajhad dilalata minha. Ini artinya za'ama ba'du munkiris sunnah, ba'du sebagian orang-orang mungkiri sunnah, orang-orang yang mengingkari sunnah, za'ama menyangka, annahum bahwasanya mereka yaktafuna, mereka itu merasa cukup, bima warada fil Quran, apa yang telah datang di dalam Al-Quran saja. Walakin, akan tetapi Al-Quran itu aujaba, telah mewajibkan al-amala bis sunnati, telah mewajibkan mengamalkan sunnah. Wa fi hadza, maka ini adalah merupakan hujjatun alaihim, ini adalah hujjah atas mereka. Wa hadhihi majmu'atun, dan ini adalah kumpulan minal ayati, ini adalah kumpulan ayat allati tujibu, yang mewajibkan ittiba'as sunnah, yang mewajibkan mengikuti sunnah, wal amala biha, dan mengamalkannya. Bayyin wajhad dilalata minha, jelaskan sisi pendalilan darinya. Ini artinya ayat-ayatnya. Ya, mayyuti'ir rasula faqad ata'a Allah, siapa yang mentaati Rasul maka dia telah mentaati Allah. Ya, wajhad dilalah di sini sisi pendalilannya, bahwa ayat ini menjelaskan bahwa ketika kita mengamalkan sunnah, mentaati Rasul, kita telah berarti mentaati Allah. Ketika kita mengamalkan sunnah, berarti kita telah mengamalkan Al-Quran. Itu dia. Kemudian, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul, wahai orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Nah, ini ayat yang memerintahkan kepada kita untuk taat kepada Allah. Taat kepada Allah yaitu mentaati Al-Quran, dan taatilah Rasul, mentaati Rasul yaitu mengamalkan sunnah. Kemudian ini, falyahdharil ladzina yukhalifuhu an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Falyahdhar, maka berhati-hatilah, alladzina, orang-orang,
yukhalifuna an amrihi, orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi, an tusibahum fitnah, bahwa mereka akan tertimpa fitnah, yaitu fitnah di dunia, atau yusibahum adzabun alim, atau ditimpakan kepada mereka azab yang pedih. Jadi ya, orang-orang yang menyelisihi sunnah Nabi SAW, mereka akan ditimpa fitnah di dunia. Fitnah di situ apa? Kebid'ahan, kesyirikan, ya, penyimpangan agama, masuk kepada kelompok-kelompok yang sesat. Ini maksud daripada fitnah. Dan di hari akhirat dia akan diadab dengan adab yang pedih. Kenapa? Karena dia tidak mau mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, fala wa rabbika, demi Tuhanmu, la yu'minuna, mereka tidak akan sempurna keimanannya, hatta, sehingga, yuhaqqimuka, sehingga mereka menjadikanmu sebagai hakim, fima, pada perkara-perkara, syajara bainahum, ya, yang berselisih di antara mereka. Thumma, kemudian, la yajidu, mereka tidak mendapati, fi anfusihim, pada mereka, ya, pada diri mereka, harajan, ya, keberatan, mimma, dari apa-apa, qadaita, dari apa-apa yang engkau tetapkan, wa yusallimu taslima, dan mereka pasrah sepasrah-pasrahnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, istajibu lillahi walir rasuli, ya, sambutlah Allah dan Rasulnya, idza da'akum, apabila ia menyuruh kalian, lima yuhyikum, karena ia akan menghidupkan kalian. Itu apa? Bahwa ajaran Allah, ajaran Rasulullah itu akan menghidupkan hati kita. Fa in tanaza'tum, maka jika kalian berselisih, fi syai'in, mengenai suatu perkara, farudduhu, maka kembalikanlah, ilallahi, kepada Allah, war rasul, kepada Allah dan Rasul. Jadi kalau berselisih, kembalilah kepada Allah dan Rasul. Kalau kembali kepada Allah, kembali kepada Al-Quran. Kembali kepada Rasul, kembali kepada sunnah. Nah, itu. Kemudian surah An-Nahl ayat 44, wa anzalna ilaika dzikra, dan sesungguhnya kami menurunkan, ilaika, kepadamu, ad-dzikra, peringatan. Ad-dzikra di sini, peringatan di sini maksudnya adalah Al-Quran. Litubayyina, agar engkau menjelaskan, linnasi, kepada manusia, agar engkau menjelaskan kepada manusia. Maksud menjelaskan kepada manusia yaitu dengan sunnah. Jadi Allah turunkan Al-Quran agar Nabi menjelaskan kepada manusia, yaitu dengan sunnah, manuzzila ilaihim, apa-apa yang diturunkan kepada mereka. Ya, ini dia. Insyaallah nanti yang untuk 15 nanti kita akan bacakan, ya, pada minggu yang akan datang. Ya, mungkin ini saja yang bisa Ustaz sampaikan. Lebih dan kurang Ustaz mohon maaf. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.